habaib, para kiai yang saya hormati, yang saya cintai, keluarga almarhum ila rahmatil hayyum Al-Habib Ali Muhammad Al-Jufri yang kami hormati, hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian acara yang sudah ditetapkan oleh Salafus Saleh khususnya di Surabaya pada hari Sabtu setelah Nisfu Sya'ban, itu Haul Sunan Ampel, dan kemudian diteruskan Haul Habib Ali Muhammad Al-Jufri. Mudah-mudahan insya Allah selalu sibukkan kita semuanya dalam berzikir kepada Allah, bertaat kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Saudara, anggota badan yang paling banyak bahayanya itu adalah mulut. Innal lisan min a'sa a'dha'ika 'alaik fa inna dhurrahu kathir wa dhanbahu kabir wa jirmahu shaghir wa amruhu khatir. Mulut ini adalah anggota badan yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Mulut ini adalah dosanya paling besar. Orang bisa keluar dari daerah Islam gara-gara satu kata saudara dari mulut. Mulut ini urusannya banyak bahayanya, tapi bentuknya kecil. Karena itu haruslah manusia hari itu menjaga betul daripada bahaya mulut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna rajula la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah ma yadullu tablughu ma balaghat yaktubullahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah." Ada orang kadang-kadang berbicara satu kalimat. Orang berbicara tadi itu tidak menyangka perkataan tadi itu mencapai daripada pahala yang besar, karena dia berbicara daripada yang diridhoi Allah, zikir, bacaan Al-Quran, tahmid, dan lain-lainnya, salawat kepada Nabi. Tapi dari satu kalimat itu Allah catat pahala ridhonya sampai hari ketemu bersama di hadapan Allah. Satu kalimat kalau diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya, wa inna rajula la yatakallamu bi kalimatin min sukhtillah ma yadullu tablughu ma balaghat yaktubullahu biha sukhtahu ila yaumil qiyamah. Ada seseorang berbicara dengan satu kalimat, tapi kalimat ini adalah yang dimurkai oleh Allah. Dia tidak menganggap kalimat ini berefek sama dia, berdampak dengan dia. Tapi ternyata murkanya Allah sampai dia bertemu dengan Allah dari kiamat. Nah itu nanti ngasih gambaran orang kalau beriman dengan Allah dari kiamat, dua yang harus bersedia sikapi untuk mulutnya. Fal yaqul khairan, bicara yang baik. Kalau enggak, falyasmut, diam, jangan berbicara jelek. Selamat Anda. Rahimallahu imra'an takallama bi khairin dharamin aw sakata min syarrin fasalim. Kata Nabi, semoga dapat rahmat Allah orang berbicara baik, beruntung dapat pahala. Kalau enggak, diam, enggak sampai berkata yang jelek, maka dia akan menjadi orang selamat.
Satu saat Nabi ditanya, akhbirni an amalin yudkhiluni bil jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepada aku amalan yang dengan amalan itu aku bisa masuk surga. Amalan yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga. Nabi memberikan beberapa poin. Al-Qamil ja'i, kasih makan orang yang lapar. Wasgir dham'an, kasih minum orang yang haus, peduli sesama muslim. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, tegakkan amar ma'ruf dan cegah kemungkaran. Fa in lam tuti, anak enggak punya duit, anak enggak bisa ngasih makan orang yang lapar, ngasih minum orang yang haus, anak enggak punya ilmu, enggak bisa amar ma'ruf, enggak bisa nahi munkar. Fa in lam tuti, kalau enggak mampu, fakuffa lisanaka illa min khair. Jaga mulut kamu jangan berkata kecuali untuk yang baik. Ini telah mengeluarkan duit, wala ilmunya, wala buat ngomongnya dengan ilmu, ngomong ngantur ke sana, ngomong ngantur ke sini. Jadi fitnah ada di mana-mana karena lisan saudara. Karena itu Allah menyatakan dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum. Ini omongan manusia, obrolan manusia, komentarnya manusia, la khair, enggak ada baiknya. Illa kecuali 3 hal ini. Man amara bi shadaqatin, ngajak orang untuk bersedekah. Ngajak orang untuk bersedekah, peduli sesama muslim. Au ma'rufin, atau ngajak orang berbuat baik, ngajak sholat berjamaah, ngajak zikir, ngajak sholawat kepada Nabi, ngajak meninggalkan maksiat. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan manusia yang lagi bertikai. Yang lainnya udahlah, jangan komentar ini. Tambah jadi fitnah, ada di mana-mana. Bahaya ini mulut saudara. Wa hal yakubun nas finnari ala manakhirihim illa hasaid wa sinatihim. Manusia itu banyak terjungkal ke dalam neraka dan jatuh kepalanya dahulu ke neraka. Itu kecuali hasil obrol dan omongan mereka. Illa hasaid wa sinatihim. Man somatan aja, yang banyak diem berarti selamat. Kecuali kalau omongan itu adalah bagus. Karena itu Allah ada dalam hikamnya dia berkata, fakir tsumma wadabir tsumma fa'al. Pikir dulu sebelum ngomong. Ini omongan manfaat, baru ngomong kalau sudah betul-betul manfaat. Jangan nanti setelah ngomong terjadi fitnah, saya pikir, belum mikir tak belakang. Sebelum ngomong mikir. Kalau nggak pasti benar, kalau nggak pasti manfaat, jangan ngomong. Wadabir itu maf'al, atur program dulu baru berbuat. Jangan nanti kamu melakukan sesuatu, tapi ternyata terjadi fitnah nantinya dan kamu membuat kesalahan yang besar. Ma yarfidu min qawlin illa ladaihi raqibun. Tidak satu kata daripada manusia kecuali akan tercatat oleh Raqib Atid, dan nanti harus bertanggung di hari kiamat. Karena itu alhamdulillah kita tadi disibukkan ya akhirnya. Di sana baca Yasin, baca tahlil, baca itu, baca ini. Di sini kita baca maulid, sholawat kepada Nabi, kita Yasin, tahlil. Allah kan sebentar lagi ngomong apa nih? Karena itu sibukkan selalu untuk supaya kita dengan lisan kita menggapai ridho Allah. Jangan sampai kita keliru akhirnya mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga almarhum Habib Ali Muhammad Al-Jufri mengadakan acara ini adalah dalam rangka al-wafa, ingin membalas jasa orang tua, sekalipun tidak mungkin akan bisa dibalas. Nggak mungkin, saudara. Seseorang datang kepada Nabi, waktu itu telah melaksanakan haji, dia menggendong ibunya dari rumahnya pelaksanaan haji
haji mulai awal sampai akhir, kemudian menghadap kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku haji tahun ini sama ibuku, dan ibuku aku gendong mulai dari rumah sampai pelaksanaan haji selesai. Apakah ini cukup untuk membalas baiknya orang tua? Cukup untuk sebagai bakti balasanku kepada kebaikan orang tuaku berarti? Kata Nabi, yang kamu lakukan itu tidak sebanding dengan rasa sakit untuk melahirkan kamu. Apalagi waktu hamil, kemudian itu hanya rasa sakit untuk melahirkan, bagi merawat dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang bisa membalas rahmatnya orang tua kita, ibu kita kepada kita? Siapa yang akan bisa membalas? Kalau bukan Arhamur Rahimin, kalau bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berak dan jencing bertahun-tahun tangan ibu kita yang bersihkan kita. Coba kalau dibalik, mudah-mudahan sama semuanya. Kalau ibunya sakit, saya yakin anaknya jijik membersihkan kotoran ibunya. Banyak orang kita. Tapi ibu kita tidak pernah begitu. Kita kadang-kadang sakit, berhari-hari tidak mandi, tetap dicium sama ibu kita, walaupun bau sangat tidak sedap. Coba kalau kita, kadang-kadang kita jijik melihat orang tua kita karena tidak mandi beberapa hari. Berbeda, saudara. Berbeda. Karena itu Allah memperinci. Allah itu memerintahkan kita sholat dalam Al-Quran, tapi tata cara sholat tidak diperinci oleh Allah. Hadis yang menerangkan. Zakat juga begitu, hadis yang menerangkan. Haji juga begitu, hadis yang menerangkan. Tapi ketika Allah perintahkan birrul walidain, Allah perinci seperinci-perincinya, saudara. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menentukan jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, terhadap ayah dan ibu berbuat baik. Kemudian Allah rinci, imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau ada kamu mendapatkan ayah dan ibu kamu dalam keadaan usia tua, ini biasanya usia tua, orang tua tadi itu kadang-kadang gampang emosi, gampang marah. Kalau kamu mendapatkan salah satunya atau dua-duanya dalam masa tua, fala taqul lahum uffin, jangan kamu katakan uff. Kalimat yang remeh tapi menjengkelkan, awas. Uff itu kalau orang Arab itu ada di perintah, ada di juga uff, wah, gitu. Sekarang gitu. Jangan ada orang tua. Kalimat itu bisa membuat sakit hati orang tua. Apalagi orang tuanya sakit. Jangan sampai ada kalimat itu didengar oleh orang tua kamu. Kamu tahu bagaimana TNI atau Polri di hadapan komandannya, dia akan menyatakan selalu siap. Kalau dia ngomong siap, siapa? 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 Coba aduh, kena lagi cagal. Siap, siap. Kita di hadapan ayah dan ibu kita harus siap setiap saatnya. Siap Abi, siap Umar, siap. Jangan sekali-kali kamu menyatakan kalimat uff, kalimat yang ringan tapi menjengkelkan. Wala tanharhuma, jangan kamu membentak kepada orang tua kamu. Wa qul lahum qawlan karima, ucapkan dengan ucapan yang bagus, ucapan kemuliaan. Anda lihat bagaimana pegawai yang bagus, dia nggak punya salah sama atasannya, tapi setiap saatnya dia minta maaf. Minta maaf Pak, tadi ada tamu mau bertemu dengan Bapak. Minta maaf Pak, ini ada surat untuk Bapak. Tadi ada telepon, minta maaf Pak, ada telepon tadi untuk Bapak. Gak ada salah. Minta maaf. Pernah kita minta maaf sama orang tua kita? Minta maaf Umi, minta maaf Ibu, minta maaf Ayah.
Coba kalau kita dikasih misalnya sekian hari 1 juta, 1 juta setiap hari, kita akan ketemu dengan orang itu setiap saatnya. Terima kasih bisa dibantu. Anda akan cium tangannya setiap ketemu. Anda akan ceritakan kebaikan daripada orang tadi itu pada kamu. Mungkin sambil menangis Anda ceritakan itu sebenarnya. Tapi ada yang lebih baik daripada ayah dan ibu kamu. Pernah Anda ucapkan terima kasih hatta satu kali seumur. Kadang-kadang lupa saudara. Kadang-kadang lupa. Yang kita ceritakan kadang-kadang, ibu saya selalu begini sama saya, bapak saya begini, saya begitu. Bukan kebaikan yang kita ceritakan, seakan-akan tidak ada jasa daripada ayah dan ibu kita. Wa qul lahum qawlan karima. Ucapkan kepada orang tua kamu dan ucapkan kemuliaan. Wala tanharuma wa qul lahum qawlan karima. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Ambiskan saya kebesaran kamu untuk menjadi orang yang hina tawadhu di hadapan orang tua kamu. Jangan merasa jadi presiden di hadapan orang tua. Jangan merasa jadi ulama besar di hadapan orang tua. Jangan ada satupun yang merasa jadi bos di hadapan orang tua, jenderal di hadapan orang tua. Siapapun kamu menjadi anak di hadapan orang tua. Tetap kamu tawadhu di hadapan orang tua. Ustadz kabir kemudian yang menghargai orang tuanya, datang orang tuanya wala berdiri, tidak dihargai, nggak manfaat ilmunya ini. Pejabatan yang tinggi tapi bentar lagi dijatuh. Awas, hati-hati. Orang tua betul-betul di situ tempat ridho Allah, dan di situ juga lambang murka Allah. Ridha Allah fi ridhal wa sukhtullah fi sukhtil. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sejak doa jangan lupa, kayaknya doakan diri kamu, anak kamu, istri kamu. Jangan lupa doakan ayah dan ibu kamu, hidup atau mereka sudah meninggal. Ya Allah, rahmati ayah dan ibuku sebagaimana ayah dan ibu rahmat kepada aku ketika aku masih kecil. Anda bisa bayangkan kalau Anda kecil tidak ada ayah dan ibu Anda menjadi anak asuh, saudara. Siapa yang melahirkan Anda? Siapa yang menyusui Anda? Siapa yang menyuapi Anda? Siapa yang mencucikan baju Anda? Siapa yang membersihkan najis yang ada di tubuh Anda? Siapa yang Anda ketika kedinginan diselimuti oleh? Siapa yang bekerja siang dan malam? Ada mancal, ada macul, ada mikul. Bukan untuk dinikmati, tapi untuk biaya anaknya, saudara. Allah. Kalau kita sakit, sekecil apapun kita akan lapor, Pak sakit, Pak. Ibu sakit, Pak. Tapi kalau ayah dan ibu kita sakit, dia menahan sakitnya senyum. Kenapa khawatir? Hanya kepikiran, saudara. Kita nggak punya duit, kita ngomong, Pak perlu duit, Bu perlu duit. Kadang-kadang orang tua bohong, saudara, supaya anak tak kepikiran karena anaknya mondok, karena anaknya sekolah. Yang khawatir, bapak punya duit, entah lagi utang-utang, saudara. Utang-utang mereka. Kemudian kita akan disimpulkan. Awas, hati-hati. Siapa yang akan memperdulikan kita? Mohonkan kepada Allah, nggak akan bisa balas kamu. Allah yang bisa membalas dia. Itulah anak yang bakti, anak yang baik. Kata Nabi, la yadkhulun nar wa la yadkhulul jannah. Enggak masuk neraka orang yang bakti, enggak masuk surga orang yang durhaka, saudara. Anda berangkat haji umroh, biayanya sedikit. Kadang-kadang menabung sampai bertahun-tahun untuk 12 hari umroh, untuk 40 hari haji.
Perlunya apa? Bisa menyaksikan Ka'bah, berdesak-desakan, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i. Tahuilah Anda mandang orang tua dengan rasa hormat lebih afdal pada melihat Ka'bah, saudara. Anda mencium tangan orang tua dengan rasa hormat lebih utama daripada mencium hajar aswad. Anda khidmat kepada ayah dan ibu Anda lebih afdal daripada Anda tawaf dan sa'i. 1000 kali umroh, 1000 kali haji, wallahi masuk neraka kalau Anda tidak diridhoi oleh orang tua kamu. Kamu durhaka kepada orang tua kamu. Karena itu manfaatkan kalau orang tua masih hidup untuk berbakti. Dan jangan lupa kebaikan orang tua disebut-sebut. Saudara, kalau Anda sakit datang kepada dokter, Anda menjadi sakit sembuh, Anda akan ceritakan, ya dokter, pelayanannya luar biasa. Pintar, Anda ini dulu sakit sekarang sembuh, teliti luar biasa. Anda puji-puji saudara. Itu harusnya gitu. Anda sekolah sampai Anda lulus, sampai Anda punya titel, Anda akan puji-puji sekolah Anda dan guru Anda semuanya. Tapi mana bagian Anda memuji orang tua Anda, yang membiayai Anda, yang melahirkan Anda, yang merawat Anda semuanya? Anda pernah puji seperti itu semuanya? Ya, kita lupakan seakan-akan saudara. Apa sebabnya? Anda ceritakan. Orang tidak dianggap mensyukuri Allah kalau tidak mensyukuri wasilatun nikmah, wasailun nikmah, perantara tersabinya nikmat. Anda kalau bisa memetik buah mangga dari pohon mangga, kalau Anda tidak bisa mensyukuri pohon tadi itu dengan merawat, sebentar lagi akan berhenti. Pohon mangga tadi itu tidak akan mengeluarkan buahnya. Maka Anda harus rawat, saudara. Tapi wujudnya kamu di atas dunia ini, Allah menciptakan kamu, tapi perantaranya siapa? Ayah dan ibu kamu. Syukuri ayah dan ibu kamu dengan kamu berbakti, dengan kamu hormat, dengan kamu doakan dia, dengan kamu khidmat kepada dia. Wah, hilang tidak ada nilainya hidup kamu. La yashkurullah man lam yashkurin nas la yashkurillah. Siapa orang tidak mensyukuri manusia sebagai wasilah nikmatnya Allah sampai kepada dia, berarti tidak mensyukuri pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting sekali seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berjihad. Dia siap dengan pedangnya, dia siap untuk berkorban dengan nyawa dan hartanya. Maka Nabi menyatakan, ahayyun walidak, ayah ibu kamu masih hidup. Iya ya Rasulullah masih hidup. Fafihima fajahid, jihadnya kamu adalah khidmat sama orang tua kamu. Mudah-mudahan insyaallah Allah catat kita menjadi anak-anak yang berbakti. Kalau dulu ketika kita masih hidup, kita nggak bisa tidur, atau kita tidur tersingkap selimutnya kita, maka ibu kita, ayah kita yang menutupi selimutnya. Takut anaknya digigit nyamuk, takut anaknya kedinginan. Orang tua kita sekarang dalam kubur yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah selimuti rahmatnya. Kalau kita dalam kegelapan, lampu mati, orang tua kita khawatir kita terganggu, maka dihidupkan itu lilin, lampu minyak, karena sayangnya kepada kita. Orang tua kita sekarang di alam kubur. Mudah-mudahan Allah terangi kuburannya. Kalau kita dalam keadaan sendiri, kita ketakutan, orang tua kita mereka tinggalkan semua aktivitas pekerjaannya, ditinggalkan mendampingi kita karena khawatir kita gelisah dan pada sendiri. Orang tua kita sendiri dalam kubur. Mudah-mudahan Allah sedia, Allah kumpulkan mereka dengan Nabi Muhammad, Allah kumpulkan mereka dengan salafus saleh. Amin ya rabbal alamin. Karena itu mohon ya Allah, semua amalan kami yang baik-baik ini berikan juga pahala kepada Allah.
Semua amalan kami yang jelek ya Allah bukan tanggung jawab orang tua kami, tapi kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, sampaikan segala yang baik-baik kabarnya kepada orang tua kami di alam barzakh, supaya mereka dalam keadaan bahagia. Tapi jangan kau sampaikan perbuatan salah kami kepada orang tua kami ada dalam barzakh, maka pasti mereka menjadi orang yang gelisah. Ya Allah, nanti di hari kiamat ketika orang tua kami bertemu kami, jadikan mereka adalah orang tua yang bangga dengan anaknya karena punya anak-anak yang salihin dan salihah. Jangan sampai orang tua kami menjadi kecewa kepada kami, apalagi orang tua kami tidak mengakui kami sebagai anaknya karena kami tidak berbuat baik. Ya Allah, sebagaimana kami Engkau beri nikmat bisa berkumpul dengan orang tua kami di dunia, anak-anak kami di dunia, pertemukan kami bersama mereka di surga. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsumma ila alihi yang daribun. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.